Halo para sahabatku, bertemu lagi dengan saya Ananda. Pada video kali ini saya akan membahas gimana agar video kita bisa direkomendasikan YouTube. Jadi buat para sahabatku mungkin sudah banyak yang mengalami videonya seperti apa videonya direkomendasikan YouTube. Tapi enggak sedikit juga ya buat para sahabatku yang belum ngerasain videonya yang direkomendasikan YouTube. Jadi saya akan sedikit mengasih gambaran ya. Jadi video ya kalau yang direkomendasikan YouTube itu videonya walaupun lama tapi kayak baru ya para sahabatku, viewnya banyak terus kayak video baru diupload, jadi banyak terus, lebih kurang seperti itu. Oke, jadi sebelum kita lanjut gimana biar video kita direkomendasikan YouTube, tahap-tahapannya agar video kita direkomendasikan YouTube, saya akan sedikit sharing pengalaman saya terlebih dahulu ya para sahabatku. Jadi 500 subscriber pertama saya ya, view saya emang sudah mencapai 100, 150, 200, bahkan 300, 400 juga pernah. Tapi setelah subscriber saya sudah 2000 subscriber ya, sekarang udah 2000 lebih, view saya masih 150, 200, lebih kurang seperti itu. Kenapa sama dengan yang 500 subscriber? Ya karena kita ini sadar tidak sadar ya para sahabatku, kita sebenarnya ini tukaran view. Jadi waktu 500 subscriber pertama kita emang kemampuan kita view ke channel orang ya sekitar 150-an gitu, dan nyampe sekarang subscriber udah 2000 ya kemampuan kita view ke channel orang juga tetap segitu, makanya viewnya tetap sama. Perlu diingat ya para sahabatku, kalau kita saling tukar view itu sebenarnya rata-rata menit tonton kita jelek. Oke, menit tonton kita itu nggak memuaskan. Beda dengan video yang emang direkomendasikan YouTube, itu orang emang menonton karena mencari, jadi menit tontonnya akan bagus ya. Itu jadi ya para sahabatku, saya upload video sehari pertama viewnya bagus, meledak. Sejam pertama, sehari pertama meledak, 2 hari bisa nyampe 150, kalau nasinya bagus bisa nyampe 200 ya kan. Tapi setelah itu videonya almarhum ya, jadi videonya almarhum. Kenapa? Karena udah tinggal jadi koleksi channel di YouTube kita, karena nggak ada yang nonton lagi, makanya saya bilang video kita almarhum. Nah tapi ya para sahabatku, setelah 3 mingguan ini ya saya memperbaiki channel saya, makanya kita penting ya untuk memahami sumber traffic di setiap video kita. Dan setelah 3 minggu ini saya memperbaiki video saya, para sahabatku bisa lihat ya, view tiap video saya masih tetap ya 150, 100, bahkan ada yang 200. Tapi mari kita lihat video saya yang 48 jam. Di situ bisa kita lihat ya, viewnya 3500 sekian, berarti rata-rata video saya ditonton orang per hari itu 1500 ya para sahabatku. Jadi rata-rata video kita ditonton 1500-an orang ya kan, karena video kita hidup ya para sahabatku, nggak jadi almarhum. Jadi itulah yang akan saya bagikan tahapan-tahapannya seperti apa biar video kita itu tetap hidup, jangan jadi koleksi channel YouTube kita aja. Oke, jadi apa para sahabatku, inilah yang akan saya jelaskan ya, kesalahan para YouTuber pemula. Mungkin kalau YouTuber ikut-ikutan gayanya YouTuber yang udah besar, mungkin kalau YouTuber besar itu upload video bikin judul katakanlah asal-asalan, viewnya emang banyak ya, orang subscribernya juga udah banyak, ratusan ribu bahkan jutaan ya. Sedangkan view kita subscriber kita masih kecil, judulnya asal-asalan, ya udah videonya akhirnya jadi almarhum ya, bisa juga. Tapi video kita yang meledak itu kalau pas kata kunci yang kita tulis benar, kebetulan banyak dicari orang, ya emang bisa meledak. Tapi itu sangat jarang sekali ya, susah sekali ya. Jadi selama saya hampir 7 bulan ini belum pernah ya yang itu, ya ada 1212, tapi enggak nyampe kayak sampai direkomendasikan ya, atau kayak mana ya, masuk penyusuran YouTube, pencarian YouTube itu. Kalau ada yang mengetik aja
baru ditonton orang. Kalau nggak ada yang mengetik, yang mencari, yang nggak ada ditonton orang. Oke, jadi tahapan-tahapan yang pertama yang harus dimulai ya para sahabatku. Kita mulai belajar SEO YouTube. Gimana caranya kita belajar SEO YouTube ya? Ini contoh ya para sahabatku. Jadi ini seandainya para sahabatku ingin membuat video, katakanlah tumis kates, katakanlah seperti itu. Tulislah terlebih dahulu di pencarian YouTube, tulis tumis kates. Nah, tapi jangan di oke ya, kita tulis aja di pencarian. Nanti di situ akan muncul judul-judul yang berkaitan dengan tumis kates. Nah, nanti ada tumis kates pedas atau seperti apa ya judul-judulnya. Silakan para sahabatku catat judulnya. Dan setelah dicatat, para sahabatku menggunakan aplikasi Tubebuddy, apa aplikasi apa itu ya, lupa saya itu. Nah, seperti inilah saya kasih nih video aplikasinya seperti itu. Nah, nanti di situ kita akan melihat kompetisinya seperti apa, volume pencarian seperti apa, kompetisi videonya juga seperti apa. Tapi entahlah, yang penting kita ambil nilai overallnya aja ya. Nilai overallnya itu berapa. Nah, semakin besar nilai overallnya itu yang kita ambil judulnya. Nah, jadi ingat ya, seumpama nilai overallnya yang paling tinggi tumis kates. Nah, di depan kita bisa menambahi memasak tumis kates. Kita bikin kata kunci ini di dua kata pertama ya. Nah, kan ini tumis kates yang overallnya besar. Kita tulis saja memasak tumis kates ataupun mukbang tumis kates. Nah, itu ya, itu untuk SEO-nya ya. Kita nyari kompetisinya yang bagus. Jadi jangan asal kita udah mencari ya, kalau saingannya ketat ya video kita lagi-lagi apa itu kalah sama yang lain. Makanya kita cari yang kompetisinya kecil, volumenya banyak. Tapi kita mending ambil nilai overallnya saja. Di video Tubebuddy ada, cari aja tutorialnya seperti apa. Oke, dan yang kedua thumbnail ya para sahabatku. Thumbnail ini emang udah biasa ya, emang YouTube juga itu sedikit hoax ya, sedikit hoax. Seumpama kalau kita bikin thumbnail mancing ikan gabus. Nah, walaupun apa itu kita dapat gabusnya juga biasa-biasa saja, usahakan bikin thumbnailnya gabusnya itu besar kan, karena itu sangat penting ya para sahabat. Karena setelah orang mencari seumpama orang mencari mancing ikan gabus, nah orang nggak langsung mengeklik videonya untuk menonton, tapi orang akan melihat thumbnailnya terlebih dahulu. Mana thumbnail yang lebih menarik, nah itu yang akan diklik orang yang mencari video itu. Makanya thumbnail ini sangat penting, jangan dianggap nggak penting ya. Nah, itu thumbnail yang pokoknya ya. Seterusnya ya para sahabatku, jadi yang ke berapa tadi ya, lupa saya. Pokoknya yang terakhir ya para sahabatku, intro video jangan panjang-panjang. Kita ini mau nonton video, bukan mau nonton intro. Jadi orang akan malas duluan kalau intronya kelamaan. Cut, ganti lagi videonya. Karena intronya terlalu panjang. Makanya bikinlah intro jangan terlalu panjang. Itu kalau menurut saya. Tapi saya juga kayak gitu. Makanya intronya jangan panjang-panjang. Nah, nanti setelah itu kita udah memenuhi syarat-syarat seperti yang saya bahas tadi, tahapan-tahapan seperti itu. Mudah-mudahan video kita pelan-pelan akan direkomendasikan YouTube. Karena untuk video kita direkomendasikan YouTube itu kita harus meningkatkan retensi penonton, klik tayang ya. Klik tayangnya ya dari thumbnail. Kalau thumbnailnya bagus, semakin banyak diklik orang, nah itu yang akan direkomendasikan YouTube. Oke, mungkin ya cuman itu. Walaupun ngomongnya itu, saya harap para sahabatku udah memahami apa yang saya katakan. Mudah-mudahan kita bisa sukses bersama. Amin. Go.